Pada video kali ini saya akan menjelaskan kembali mengenai analisis Bitcoin dan kemungkinannya atau forecastingnya dalam beberapa waktu ke depan. Bitcoin terlihat mantul kembali ya setelah menguji supportnya yang ada pada 36.000 kemarin di sini. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, potensi yang sama kemungkinan akan terjadi karena sebelumnya juga Bitcoin menyentuh area support yang ada di sini dan kemudian mantul kembali untuk menguji resisten areanya. Kemudian di sini dari level 36.000 Bitcoin juga melakukan hal yang serupa, di mana setelah menyentuh support, Bitcoin langsung mantul kembali untuk menguji resistennya di area 38.000 ya. Dan kalau kita lihat sekarang di sini sudah ada 4 buah titik, di mana 4 buah titik di sini menjadi resisten Bitcoin ya di area 38.000 kurang lebih. Jadi area 38.000 di sini merupakan resisten yang cukup kuat untuk Bitcoin saat ini. Kemudian saya ulang kembali di mana area resisten 38.000 juga merupakan resisten kuat yang ada karena terjadinya atau adanya trendline yang terbentuk dari tahun lalu di sini, sehingga menciptakan sebuah trendline resisten yang cukup kuat di sini. Kemudian dari analisis yang kemarin juga masih sama, masih terdapat bearish divergence di sini ya di area candlestick yang sekarang, di mana candlestick menciptakan higher high tetapi RSI menciptakan lower high. Dan yang paling penting adalah walaupun kemarin Bitcoin berhasil mantul kembali menyentuh resistennya dari 36.000 sampai naik ke 38.000, tetapi di sini RSI tidak terangkat ya. Di sini RSI masih tetap berada di bawah trendline support dan di sini indikasi telah breakdown, tidak berhasil untuk menaikkan RSI untuk masuk kembali ke area di dalam atau di atas trendline support. Jadi di sini saya melihat ada kemungkinan akan ada manipulasi market untuk kenaikan yang terjadi saat ini, karena seharusnya berdasarkan technical analysis jika terjadi hal semacam ini adalah normalnya akan breakdown dan harga juga pasti akan breakdown. Tetapi di sini terlihat bahwa harga mantul lagi ke area resisten tetapi tidak mampu mengangkat RSI-nya untuk naik ke atas. Jadi kesannya harganya seperti dipaksakan seperti itu ya. Jadi saya melihat kemungkinan selama Bitcoin belum berhasil breakout dari area 38.000 dan close candle di atasnya, maka breakout belum bisa dikatakan valid. Oke, karena melihat situasi RSI yang masih seperti ini, kemudian ada beberapa fundamental dari eksternal Bitcoin sendiri, seperti misalnya dari Binance kemarin, di mana CZ telah mengundurkan diri ya, karena beberapa ada kasus yang menimpa dirinya sehingga menyebabkan CZ harus mengambil langkah untuk mengundurkan diri dari Binance untuk menyelamatkan Binance tentunya ya, biar tidak terjadi seperti kasus FTX tempo yang telah lalu ya. Oke, mungkin seperti itu ya. Kurang lebih masih sama, kita masih mempunyai batas-batas support dan resist yang harus dipahami, di mana resist masih terjaga di area 38.000 dan untuk support sepertinya harusnya sudah naik kembali ya di area sekitar 36.200 atau 36.300 kurang lebih di situ untuk supportnya. Yang jelas berada di trendline garis di sini untuk supportnya, kemudian resistnya berada di area 38.000. Jadi untuk saat ini saya memilih wait and see dulu ya. Mana yang terbaik untuk Bitcoin? Apakah akan breakout? Kalau breakout di sana nanti mungkin saya baru akan masuk kembali. Tetapi kalau breakdown dari area 36.000, maka langkah yang akan diambil adalah melakukan short ya terhadap Bitcoin. Karena untuk saat ini harga sungguh sangat dinamis, naik turun menyentuh support dan resist terus ya. Sudah beberapa kali ini di sini sudah nyentuh resist support gitu terus, dan sampai nanti terjadi pengerucutan di sini nantinya baru akan menentukan arah selanjutnya. Biasanya untuk menentukan arah dalam
kasus Bitcoin saat ini harus ada suatu fundamental yang cukup kuat untuk menggerakkan market. Entah nanti fundamental di situ akan baik, kalau baik tentunya akan sesuatu yang breakout ya. Tetapi kalau ada fundamental yang cukup buruk, tentunya nanti breakdown lah yang akan menjadi pilihannya. Jadi untuk sekarang mungkin lebih wait and see, karena harga juga hanya TikTok di 36 sampai 38 ribu, tidak terpaut banyak. Jadi mungkin wait and see untuk sekarang lebih baik daripada gegabah untuk mengambil langkah, tetapi langkah yang diambil kurang baik ya. Itu mungkin langkah yang saya ambil untuk saat ini terhadap Bitcoin, karena masih belum ada kejelasan atau belum ada pembentukan candlestick yang cukup pasti di sini ya. Hanya ada indikasi dari beberapa indikator dari RSI ya, di mana sudah breakdown, dan di sini secara teknikal mengharuskan Bitcoin harus turun lebih dahulu. Tetapi untuk candlestick di sini belum ada indikasi yang terlalu valid untuk memberikan alasan bahwa Bitcoin akan naik atau turun. Jadi mungkin seperti itu sedikit analisis untuk Bitcoin hari ini. Sampai jumpa pada analisis Bitcoin selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.